Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Masyaykhina wa ulama'ina, para alim, para ulama, wa husu bidzikri yang sangat saya taati, saya hormati Ketua Takmir Masjid Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan beserta seluruh para alim, para ulama, para habaib yang saya hormati, yang saya banggakan, saya hormati seluruh teman-teman Forkopimda, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pamekasan beserta seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Pak Sekda beserta seluruh kepala dinas yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kepala Dinas Sosial hadir juga bersama kita, dari Dinas Kesehatan hadir juga bersama dengan kita, Badan Intelijen Negara hadir juga bersama dengan kita, seluruh teman-teman staf dan camat kota yang juga hadir bersama kita, Bapak Ibu hadirin, seluruh teman-teman media yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita saksikan bersama-sama bahwa pemerintah di Kabupaten Pamekasan dengan data yang kita miliki, kita membuat beberapa bantuan dengan klaster-klaster yang berbeda. Hari ini kita memberikan bantuan untuk 1.295 masjid di launching di Masjid Asy-Syuhada di Kabupaten Pamekasan. Seluruh masjid di Kabupaten Pamekasan dari data yang masuk ke kita 1.295 ini semuanya akan kita bantu. Ini tidak bantuan kepada masjid, tetapi bantuan kepada marbot dan seluruh pengelola masjid di Kabupaten Pamekasan. Ada 4.148 bantuan yang sedari 1 minggu ini, bantuan ini sudah standby di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Baru kemudian per hari ini akan kita serahkan ke seluruh takmir masjid dan dilaksanakan serentak dan seluruh Forkopimka untuk secara langsung menyerahkan bantuan yang isinya, yang pertama ada vitamin, ada masker, ada beras, ada minyak goreng, dan keseluruhannya kita akan dorong masjid tangguh di Kabupaten Pamekasan. Ada sebagian beberapa teman yang bertanya, Masjid Tangguh ini pemerintah di Kabupaten Pamekasan punya beberapa program. Yang pertama adalah pesantren tangguh. Kita beri namanya Santana, Santri Tanggap Bencana. Baru kemudian nanti masjid Mastana, Masjid Tanggap Bencana. Pasar juga, pasar tanggap bencana, sekolah tanggap bencana. Dari beberapa tema yang 4 tema yang sedang kita rancang ini, hari ini kita launching masjid sekaligus di masing-masing masjid kita melaksanakan vaksinasi kepada seluruh pengelola masjid, termasuk di dalamnya jika ada sebagian jamaah yang mau melaksanakan vaksinasi, kita akan fasilitasi. Di ruangan sebelah itu tempat vaksinasi yang dilaksanakan di Masjid Jami Asy-Syuhada. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bahagia dan senang karena gerakan Masjid Tanggap Bencana ini bisa kita laksanakan. Syukur yang sedalam-dalamnya, mudah-mudahan gerakan ini terus bisa berlanjut. Yang di dalamnya juga ada item penyemprotan desinfektan yang juga akan kita bantukan ke masjid-masjid, biar tidak lagi BPBD yang bergerak tetapi bersifat partisipatoris. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
Mudah-mudahan karena kita di awal bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan pertolongan atas usaha yang sedang kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh di bulan Juli kemarin sampai di awal Agustus kita merasakan suasana yang sangat luar biasa. Bagi kita mungkin kemarin suasana ini hanya dirasakan dan kita belum pernah merasakan suasana seperti bulan Juli kemarin. Tiba-tiba ada banyak tokoh yang meninggal. Ada banyak juga masyarakat yang sakit, sehingga rumah sakit kita harus menambah tempat untuk pasien di depan rumah sakit. Suasana seperti ini tidak kita rasakan sejak awal tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an belum pernah merasakan suasana seperti ini. Artinya apa? Pandemi COVID-19 ini sungguh nyata adanya, dan sebagian dari tokoh dan masyarakat kita banyak yang meninggal di era awal Juli sampai di akhir atau di awal Agustus. Saya tidak mau berdebat tentang pandemi ini dibuat oleh manusia atau tidak dibuat oleh manusia, tetapi nyatanya Kiai, pandemi ini ada. Sementara menjaga kesehatan, melindungi diri sendiri, melindungi teman, tetangga dan keluarga, ini bagian dari kewajiban kita sebagai warga bangsa. Dalam hal ini, maka pemerintah dan kita semua syukur alhamdulillah jika seluruh stakeholders bersama-sama gotong royong, bergandengan tangan, tidak hanya mau melindungi masyarakat, melindungi kita, melindungi tetangga, melindungi saudara, dan melindungi seluruh elemen yang lain akan bahaya pandemi COVID-19. Niat untuk kemudian bisa memberikan perlindungan kepada seluruh elemen ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ada dua unsur utama yang sekarang sedang ada di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah jika pandemi ini terus naik, maka ekonomi kita akan turun. Kenapa? Karena pandemi ini, COVID ini tidak menghendaki kerumunan. COVID ini menghendaki jarak, karena mutasi di antara masing-masing orang ke orang yang lain itu akan bisa cepat terjadi jika kita tidak protokol kesehatan. Minimal bermasker, menjaga jarak, cuci tangan, serta daya tahan tubuh kita harus baik. Jika COVID ini tidak menghendaki kerumunan, sementara ekonomi menghendaki transaksi yang cepat, maka kalau COVID ini naik, dipastikan ekonomi kita akan turun. Terus bagaimana caranya ekonomi kita segera rebound, segera bangkit? Solusinya adalah pandemi ini segera berakhir. Apalagi beberapa orang yang sakit akan naik kembali. Ini akan ekonomi kita mesti akan turun. Di beberapa negara yang sebelumnya sudah melepas masker, hari ini harus melakukan pengetatan protokol kesehatan kembali karena beberapa varian baru masuk ke beberapa negara tersebut. Alhamdulillah kita di Indonesia sudah bisa melewati varian Delta, dan mudah-mudahan tidak ada varian lain yang masuk ke kabupaten kita, ke Indonesia dan ke Provinsi Jawa Timur, karena kita taat protokol kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jika dalam beberapa anggaran belanja dan kegiatan masyarakat yang lainnya sebelumnya itu kita jarang mengenal masker dalam kehidupan sehari-hari kita, sekarang kita harus menggunakan standar kesehatan baru dalam berinteraksi dengan orang. Setidaknya kita harus memakai masker tidak hanya dalam rangka melindungi diri, tetapi melindungi orang lain.
melindungi diri, melindungi orang lain menjadi bagian dari kewajiban agama dan kewajiban kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dalam konteks ini kita akan memberikan contoh dimulai dari masjid-masjid bahwa protokol kesehatan dilaksanakan di tempat ibadah sebagai bagian dari spirit cinta kepada kesehatan, taat protokol kesehatan dalam rangka menjaga semua alim ulama yang menjadi pengurus takmir masjid serta menjaga jamaah dan menjaga lingkungan kita yang berdasarkan spirit keagamaan dan keindonesiaan. Semangat itulah yang kemudian menjadi bagian dari kenapa launching bantuan ini serta vaksinasi dilaksanakan di masjid-masjid, dan bantuan mudah-mudahan bisa terus merantak jalan ke seluruh masjid-masjid di kecamatan. Mohon doanya kepada seluruh para alim, para ulama, seluruh elemen masyarakat, mudah-mudahan kita segera bisa melawan hoak. Hoak itu kalau bahasanya orang sini fitnah. Fitnah yang seakan-akan COVID ini buatan orang, COVID ini ditafsirkan macam-macam, tetapi tidak. Kalau masker masih bisa dibeli, guys, tapi kalau nyawa tidak ada jualnya. Jadi kita tidak usah berspekulasi lah, kira-kira berspekulasi bahwa ini, tapi nyatanya sakit ada. Jadi kita tidak usah berspekulasi, karena kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kita syukuri dengan cara protokol kesehatan yang baik, dengan cara melaksanakan tracing, treatment, dan tracking. Cara inilah yang kemudian akan kita terus tingkatkan. Baru kemudian mohon doanya, mudah-mudahan di minggu depan kita juga akan launching pesantren tangguh, santri tanggap bencana. Di berikutnya kita juga akan launching pasar tanggap bencana. Antara pengetatan protokol kesehatan dan ekonomi ini harapan kita berjalan bersama-sama. Ekonomi kita jalan, protokol kesehatan jalan, sehingga kedua hal ini tidak ada yang lebih yang harus ditekan di antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sungguh pandemi ini menguji kesabaran kita semuanya, menguji kesetiakawanan kita semua dalam berbangsa dan bernegara. Setiap potensi musibah apapun, jika kita maknai positif, insya Allah akan memberikan arti luar biasa kepada kita semua. Jika kacamata kita syukur, insya Allah imunitas kita akan baik. Jika sudut pandang kita syukur, insya Allah kita akan menjaga kesetiakawanan di antara kita semua. Pun sebaliknya, jika kita melihat pandemi ini dalam kacamata tidak syukur, maka memungkinkan imunitas kita akan berturun. Kenapa turun? Karena kita akan selalu melakukan dan berkata-kata yang kurang membangun kesetiakawanan antar kita semua sebagai satu warga bangsa yang hidup dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Kota Takmir dan seluruh pengelola Takmir Masjid Asy-Syuhada. Saya sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman Forkopimda. Saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Sekda dan seluruh pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih kepada Ketua dan seluruh jajaran Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades yang keseluruhannya mau bekerja sama untuk kemudian melindungi diri kita dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, benar, serta konsisten untuk bisa bersama-sama melindungi diri kita masing-masing, keluarga, tetangga, dan seluruh warga bangsa yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada kita semua. Ayo kita bergandengan tangan, letakkan masker kita, pasang masker kita di kita dalam rangka melindungi kita dan orang lain. Protokol kesehatan kita laksanakan dengan baik-baik. Mudah-mudahan setelah protokol kesehatan kita laksanakan, Allah memberikan tambahan nikmat kesehatan,
kesempatan serta bisa menambahkan nikmat-nikmat yang lain, termasuk dimudahkan dalam rezeki dan segala urusan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.